Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks narasi. Nah, apa sih itu teks narasi? Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, apa saja sih struktur teks narasi? Nah, struktur teks narasi itu ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian komplikasi dimunculkanlah konflik dan jalan cerita akan dimulai. Yang ketiga, resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik. Yang keempat, yaitu koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang bisa berupa cerita sedih atau bahagia. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri teks narasi itu? Ciri-ciri teks narasi ada 5. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, setting, dan karakter. Nah, selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan teks narasi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kata kiasan. Yang kedua, melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau glosa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Nah, kita beralih kepada contoh teks narasi. Contoh teks narasi pada bagian orientasi. Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunaya dan ibunya bernama N.A. Mastura. Contoh pada bagian komplikasi. Andrea dilahirkan di sebuah desa yang termasuk miskin. Letak desa tempat lahirnya berada di pelosok desa Pulau Belitung. Keterbatasan yang dialami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapat motivasi dalam menjalani hidup. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan, beberapa karya novelnya diangkat menjadi film layar lebar. Berkat karyanya, ia jadi banyak dikenal orang. Contoh pada bagian resolusi. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Barok Badruddin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wadhud. Contoh pada bagian koda. Wadhud kembali mengganti namanya dengan Andrea Hirata Seman Said Harun sejak ia remaja. Hal itu dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andrea Hirata daripada nama lainnya. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.